Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus bersama dengan saya Pastor Andre Saleh. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton video-video saya dan juga sudah subscribe. Jujur saya baru membuat channel ini dan saya rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang Kristen maupun juga orang yang belum ada di dalam Kristus. Saudara bisa nonton terus dan saudara bisa bagikan. Bahkan juga saudara-saudara yang baru mampir ke channel ini bisa subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang percaya dan juga orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya ingin memberikan tanggapan kepada Ibu Heni Kristianus yang kedua. Karena saya menyaksikan salah satu khotbah daripada Ibu Heni dan menurut saya itu sangat menyesatkan. Di mana dia mengangkat kisah tentang Matius pasal yang ke-15 tentang adat istiadat dan perintah manusia yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan juga para ahli-ahli Taurat. Di mana ada seorang yang pernah bertanya kepada dia bahwa kalau dia punya uang hanya sisa 10%, apakah harus diberikan kepada Tuhan dan juga kepada orang tua? Nah, ini sebuah pertanyaan yang dilema oleh seorang yang memberikan pertanyaan. Tapi yang konyolnya adalah Ibu Heni Kristianus memberikan jawaban yang sesat. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Heni menurut nalar dia atau apa yang ada di pikiran dia. Bukan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau menurut saya jawaban yang simpel dari pertanyaan orang tersebut adalah dia tidak pandai untuk mengatur keuangannya. Kalau dia pandai untuk mengatur keuangannya, saya yakin bahwa ketika dia terima gaji, dia dapat berkat, dia akan tahu bagian Tuhan yang mana, bagian dia keluarga yang mana, dan juga bagian orang tua yang mana, dan juga bagian daripada orang-orang miskin atau orang-orang yang mungkin layak untuk ditolong. Tapi kalau dia bukan orang percaya, saya yakin bahwa dia sembarangan sekali untuk mengatur keuangannya. Nah, saudara bisa saksikan video atau khotbah daripada Ibu Heni Kristianus ini. Pertanyaannya begini, Bu Heni, kalau penghasilan saya pas-pasan, saya harus memilih membantu orang tua atau memberi perpuluhan ke gereja? Kalau gembala sebuah gereja pasti akan bilang, kasih perpuluhan dulu. Tapi Tuhan luar biasa, saya dibukakan ayat ini, Matius 15, ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara tahu dalam ayat ini Yesus mengajarkan bahwa adalah sebuah kemunafikan bila kita beralasan untuk tidak memelihara orang tua kita di masa tua karena kita harus membayar persembahan kepada Allah. Kalau memang uang kita pas-pasan, betul-betul pas-pasan, dan kita tidak punya ekstra, hanya tinggal 10%, dan pilihannya adalah memberi perpuluhan ke gereja atau kita harus menolong orang tua kita, Yesus mengajarkan bahwa memelihara orang tua kita sama pentingnya seperti kita membawa perpuluhan kita ke gereja. Karena rumah Tuhan bukan bicara soal bangunan atau sebuah organisasi saja, tapi rumah Tuhan bicara soal setiap orang percaya. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan bagaimana saudara bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Ibu Heni. Yang pertama saya mau berkata bahwa persepuluhan itu bukanlah hukum Taurat. Ketika perpuluhan itu muncul pertama, itu diberikan oleh Abraham dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 kalau tidak salah. Abraham itu baru saja pulang berperang mengalahkan
Kedorlaomer, saudara, dan Raja Sodom itu menyambut dia. Bahkan juga, saudara, ketika dia pulang, Melkisedek itu datang menghampiri dia membawa roti dan anggur. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Dan sesudah Abraham diberkati oleh Melkisedek, maka Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Kemudian yang kedua, dalam Kejadian pasal yang ke-28, di mana Yakub lari dari kakaknya Esau, ketika dia sampai di Betel, dia bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai perjalanannya dan dia akan berhasil sampai kepada rumah ayahnya, maka dia akan memberikan seluruh daripada apa yang dia miliki. Itu dia akan memberikan 1/10. Dan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 28, dia akan selalu memberikan 1/10. Jadi yang pertama, persepuluhan itu bukan hukum Taurat. Tapi saudara, ketika orang-orang Israel sudah ada di padang gurun, mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat, dan salah satunya adalah hukum persepuluhan, yakni mereka harus memberikan 1/10 dari apa yang mereka dapatkan. Saya baca buat saudara firman Tuhan dalam Imamat pasalnya yang ke-27 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi Alkitab dengan jelas mencatat dalam hukum Taurat, ya, bahwa 1/10 itu adalah bagian Tuhan. Dan kalau orang saudara ingin menambah, maka dia harus menambah 1/5 lagi. Saudara, begitu beratnya hukum yang Tuhan kasih, sehingga orang sungguh-sungguh harus mempermuliakan Tuhan dengan harta kekayaannya. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan persepuluhan atau 1/10, maka Alkitab berkata dalam Maleakhi pasal 3 ayat 9 sampai 10 adalah kita memberikan persediaan makanan di rumah Tuhan. Artinya adalah bukan karena Tuhan kekurangan makanan, tapi ketika kita mengembalikan 1/10, maka pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan. Gereja membutuhkan uang, sehingga gereja pun juga membuka ruang untuk orang-orang percaya memberikan 1/10, supaya dari 1/10 itu dipakai untuk operasional gereja, makan minum hamba Tuhan, dan juga orang-orang yang miskin di dalam gereja, maupun juga pelayanan-pelayanan misi ke dalam, dan juga pelayanan-pelayanan misi keluar. Nah, ini dasar di mana dari 1/10. Nah, kalau Ibu Heni berkata bahwa kalau itu mepet dan benar-benar mepet, hanya sisa 10% dan diberikan kepada orang tua dan Tuhan tidak diberikan, ini sesuatu yang sangat menyesatkan. Nah, saya ingin menjelaskan apa daripada maksud firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-15, supaya saudara dan saya bisa belajar dan Ibu Heni pun juga bisa mengerti. Karena seorang penulis buku yang bernama Roy Besak, dia pernah berkata, saudara, bahwa dasar dari penerapan adalah interpretasi atau penafsiran. Kalau seseorang salah menafsirkan, maka itu akan berdampak kepada perilakunya dan juga perilaku orang yang mendengarnya. Bahkan Paulus pernah berkata kepada Timotius bahwa awasilah ajaranmu, karena dengan demikian kamu akan menyelamatkan dirimu dan juga akan menyelamatkan orang lain atau orang yang kamu gembalakan. Nah, subscriber Ibu Heni itu sangat banyak sekali di YouTube, dan menurut saya kalau mereka tidak bisa mencerna ajaran-ajaran dari Ibu Heni, mereka gampang sekali disesatkan. Dan menurut saya, saudara, ini sesuatu yang berbahaya sekali. Ibu Heni, tolong Ibu Heni belajar Alkitab dengan sebaik mungkin. Mungkin Ibu Heni tidak sarjana teologi, tapi carilah pengajar-pengajar Alkitab, dosen-dosen teologi yang pintar, yang mungkin Ibu Heni kenal atau ingin belajar, bisa kontak dan bisa belajar supaya Ibu Heni bisa menafsirkan Alkitab. Jangan hanya asal comot-comot ayat, ketemu ayat yang berkata bunyinya sama, langsung diambil dan dipajang di dalam khotbah. Ini sesuatu yang tidak boleh, karena apa yang Alkitab katakan, biarlah Alkitab katakan. Jangan kita yang mengatakan dari ide kita. Nah, ini sesuatu yang sangat menyesatkan. Maksud dari Matius pasal yang ke-15 yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa kalian jangan hanya menonjolkan penampilan luar, tapi hati kalian pun juga harus penuh dengan keadilan dan belas
kasihan. Kalau kita melihat saudara, orang Farisi ahli Taurat ini sangat protes kepada Tuhan Yesus. Apalagi ketika Yesus melakukan sesuatu di hari Sabat, mereka protes. Padahal Yesus adalah pribadi yang sangat mengasihi orang-orang. Yesus pribadi yang sangat adil. Sehingga ketika di hari Sabat pun juga dia mampu untuk melakukan sesuatu. Makanya Yesus pernah berkata bahwa kalian itu seperti kuburan. Luarnya dilabur putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, maksud daripada perkataan Tuhan Yesus yang pertama dalam Matius 15 adalah jangan hanya menonjolkan hal-hal lahiriah atau penampilan luar ketika memberi supaya dipuji, tapi penampilan hati ataupun juga kecantikan batinia itu bisa keluar, yakni orang yang punya belas kasihan dan juga keadilan. Yang kedua adalah Yesus mau berkata bahwa supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan mereka, karena mereka ini hanya menjalankan tradisi adat istiadat dalam perjanjian lama, tapi mereka ini tidak ada keseimbangan. Inti daripada hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatan, pikiran, akal budi. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan salah satu hukum Taurat bunyinya adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh bertolak belakang atau berat sebelah, tapi harus seimbang. Makanya salib itu saudara vertikal dan horizontal supaya kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, bukan maksud dari ayat itu adalah ketika kita punya uang sedikit maka kita harus memberikan kepada orang tua sedangkan Tuhan tidak. Justru kalau kita mau ekstrim atau mau radikal, Alkitab selalu mencatat bahwa Tuhan punya kepentingan selalu yang paling utama daripada orang tua dan lain sebagainya. Ada seorang pemuda yang berkata, Yesus guru, aku mau mengikut engkau tapi izinkanlah aku pergi dulu untuk mengubur orang tuaku. Maksud dari firman Tuhan itu adalah orang tuanya belum mati, tapi dia ingin mengurus orang tuanya dulu sampai tua, baru dia akan mengikut Yesus. Yesus berkata bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, ini sesuatu yang harus hati-hati karena Alkitab mengandung banyak sekali kiasan, bahasa-bahasa, ya, konteks langsung, konteks dekat. Jadi kita harus belajar untuk bisa mengerti kebenaran sehingga kita belajar supaya kita jangan salah menafsirkan. Karena sekali lagi, ketika kita salah menafsirkan, apalagi zaman sekarang modern sudah tampil di YouTube, orang dengar, orang langsung mengaminkan. Wah, ini sesuatu yang berbahaya. Dan yang ketiga saudara, maksud daripada Yesus adalah dalam hal motivasi. Motivasi memberi itu adalah karena cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada sesama. Jangan motivasi kita memberi adalah ketika dilihat oleh orang. Makanya salah satu kewajiban yang Yesus ajarkan menurut orang Yahudi adalah memberi sedekah. Kalau engkau memberi sedekah, biarlah jangan tangan yang satumu mengetahui, tapi biarlah engkau memberi dan biarlah Tuhan yang ada di sorga yang melihat dan akan membalasnya. Jadi kurang lebih ini tanggapan saya yang singkat tapi kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara dan Ibu Heni dan juga pengikut-pengikut Ibu Heni yang jangan sampai ketika menonton video ini saudara protes dengan saya lagi. Ada yang WhatsApp, ada yang DM. Saya tidak mau. Saudara belajar firman Tuhan sampai kalau ada saudara yang protes saya akan bikin tanggapan lagi kepada saudara dan juga Ibu Heni supaya belajar. Karena kalau saudara baca Alkitab, ya, sesuatu yang benar patut kita bela, atau sesuatu yang orang kritisi kepada saudara, saudara harus belajar untuk bertanggung jawab. Jadi bukannya sekedar kalau orang kritisi saudara, saudara cukup bilang kita doakan saja. Tidak bisa. Saudara harus belajar Alkitab supaya ketika orang bertanya tentang seputar iman Kristen, tentang orang mengkritik saudara, pelayanan saudara, saudara harus bertanggung jawab dengan apa yang saudara sudah keluarkan. Yang pastinya dasarnya adalah Alkitab. Kalau itu Alkitabiah, saudara beranilah untuk menyanggah apa yang orang lain tanyakan kepada saudara. Kiranya video ini bisa jadi berkat, saudara bisa bagikan, saudara bisa subscribe supaya channel ini berkembang, dan saya rindu sekali untuk menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan video saya, baik itu orang Kristen maupun juga yang belum ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.